Halo, selamat datang di modul 2.2 dari modul kedua ya. Modul kedua ini tentang grid trading konsep gitu ya. Bagaimana konsep dari grid trading. Nah, di 2.2 ini kita akan melihat ya bagaimana kita mengoptimalkan parameter atau data yang sudah kita punyai, data yang sudah kita analisis untuk kita terapkan dalam konsep grid trading kita. Ya, kita di bagian sebelumnya kita lihat ya bagaimana kita menggunakan satu kripto gitu ya, satu data Bitcoin untuk kita menerapkan strategi grid trading. Nah, di sini di bagian ini kita lihat untuk kelima kripto karena kripto itu punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga nanti kita akan lihat dari hasil analisis akan nampak bahwa space atau grid yang kita persentase grid yang akan kita gunakan untuk masing-masing kripto itu akan berbeda karena volatilitasnya berbeda ya. Kita mulai dulu, saya akan mulai dari menyiapkan environment-nya gitu ya. Saya akan kopikan semua library, saya import dulu, memastikan bahwa semuanya sudah, ready ya, environment setup komplit, siap untuk melakukan analisis. Itu kemudian kita melakukan fetch data ya. Fetch datanya kita nggak cuman ambil 1 tahun, tapi kita akan ambil 5 tahun ya. Jadi kita siapkan atau kita ambil data 5 tahun. Harapannya apa? Semakin lama semakin banyak data historis yang kita punyai, biasnya akan semakin berkurang ya. Bias atau, eee, kemungkinan bahwa data itu akan menyimpang itu paling enggak sedikit dikurangi dibandingkan kalau data kita hanya 1 tahun gitu ya. Kita akan coba fetch untuk 2020 sampai 2024 historicalnya 5 tahun untuk 3 aset ya, BTC, ETH, dan ADA. Kita menggunakan Yahoo Finance untuk kita ambil data mulai 2020 sampai 2024. Kalau sudah kita bisa dapatkan, kita ambil 5 ya, 5, tadi 3 kenapa ya? Oh, ini cuman print aja ya, seharusnya 5 ya, ada, Sol, dan BNB ya. Kemudian kita lihat apakah kita berhasil mendapatkan data dari kelima kripto ini. Kita fetch data, untuk data BTC kita dapat selama 4 tahun ya, 1826, 5 tahun ya. Berhasil di-load semua, ini untuk yang Sol hanya 1726 ya, tapi mestinya sudah cukup panjang gitu ya, sudah cukup panjang. Data sudah kita dapatkan, kemudian kita coba untuk menghitung volatilitas ya, menghitung volatilitas dari masing-masing kripto. Dari situ nanti kita akan lihat bahwa volatilitas itu berbeda-beda antar kripto ya. Volatilitas itu dihitung dari apa? Volatilitas itu dihitung dari, persentase persentase dari perubahan harga setiap harinya. Kita menghitung standar deviasinya, gitu ya. Standar deviasi itu simpangan, seberapa jauh harga itu menyimpang gitu dari kondisi normalnya, gitu ya. Semakin besar volatilitasnya, maka artinya kripto itu pergerakan harganya itu sangat sangat bervariasi. Bisa naik cukup tinggi dan turun cukup tinggi. Kalau volatilitasnya 0, artinya harga kriptonya flat, ya tidak pernah berubah, gitu ya. Kita lihat volatilitasnya ya, kita, eee hasil dari perhitungan volatilitas untuk BTC 2,09, ini 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir, 2020 sampai 2024, 5 tahun terakhir. Kemudian ETH 2,73, BNB 2,58, ADA 3,24, dan Sol 4,73. Sementara daily volatility-nya, rata-ratanya adalah untuk Sol 5,83, volatility untuk ADA, daily 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 volatility-nya 4,73, average daily move-nya 3,24. Ini tabelnya ya, tabelnya seperti ini. Nah, se kalau mau dilihat ya, kalau mau dilihat, terus grid-nya itu dasarnya dari mana menentukan grid-nya? Kita bisa menentukan grid itu berdasarkan average daily move-nya. Misalnya setengah dari rata-rata daily move-nya, itu kita jadikan untuk grid spacing-nya. BTC 1,04, ETH 1,36, BNB 1,29, ADA 1,6, dan Sol 2,19.
Ini yang akan jadi dasar untuk kita menentukan besarnya grid. Jadi besarnya grid ini tidak ditentukan secara acak atau dikira-kira gitu ya, tapi ada data pendukungnya, yaitu daily average atau rata-rata daily move dalam 5 tahun terakhir, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan daily, eee, atau menentukan grid spacing-nya ini ya, berikutnya kita coba untuk menerapkan, eee, grid trading untuk kelima kripto ini. Saya siapkan atau saya kopikan ya grid, dibuat kelasnya gitu ya, kelas untuk grid trading, kurang lebih sama seperti bagian sebelumnya gitu ya. Kita tentukan initial capital-nya, kemudian grid spacing-nya mau berapa, jumlah grid maksimalnya berapa gitu ya. Kemudian kita siapkan untuk sell atau buy execution, kemudian kita lihat performanya bagaimana. Kelasnya sudah siap, kalau kelasnya sudah siap tinggal diimplementasikan ya. Kita implementasikan dengan menggunakan, eee, data yang tadi kita punyai gitu ya, data yang kita punyai. Kita backtest gitu ya, mulai dari Januari sampai Juni 2025 dengan initial capital 1.000 untuk masing-masing pair untuk masing-masing cryptocurrency ya. Kita siapkan datanya ya, kita ambil dari Yahoo Finance, kita ambil mulai 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025. Artinya gini, selama tahun dari 2020 sampai 2024 kita analisis datanya, kemudian kita lihat daily moving average-nya gitu ya, dia bergerak rata-rata dia bergerak berapa dalam persentase, kemudian kita ambil parameter itu, kita bagi 2 gitu ya, kita kali dengan setengah, kita tetapkan besarnya grid itu adalah setengah dari daily moving average. Karena setiap kripto punya daily moving average yang berbeda-beda, maka besarnya grid ini untuk setiap kripto juga akan berbeda. Setelah kita dapatkan, kita terapkan, kita lakukan backtest dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni ya, 30 Juni 2025. Dan kita terapkan untuk semua pair gitu ya, untuk semua pasangan kripto. Dan kita akan mendapatkan untuk data kripto ya, BTC 180 hari dari 1 Januari sampai 30 Juni, untuk ETH juga sama, untuk ADA juga sama, BNB juga sama. Lalu ini statistik awal gitu ya, bahwa dalam 180 hari, kriptonya mulai dari BTC itu dari 94.000 bergerak ke di hari 30 Juni itu bergerak ke angka 108 atau ada perubahan sebesar 14%, 14,79. Untuk ETH turun malah ya, dari awal tahun 2025 nilai awalnya 3.353, di akhir bulan Juni itu turun ke 2.500. 2.500. Artinya turun sebesar 25,42%. Untuk BNB turun 7,29%, untuk ADA turun 37%, dan untuk SOL turun 20%. Untuk parameternya adalah 1,04 untuk BTC, 1,36 untuk ETH, 1,29 untuk BNB, untuk ADA 1,62, dan untuk SOL 2,19. Dari mana angka-angka ini? Saya ulangi, ini adalah didapatkan dari data tahun 2020 sampai 2024, kita hitung rata-rata, daily average-nya. Kita hitung rata-rata daily average-nya. Dan hasil dari backtesting-nya adalah kalau kita eksekusi ya, hasil dari backtesting-nya saya kopikan. Ini ya backtesting-nya kita lakukan, kita buat fungsi untuk menjalankan backtesting pada simbol tertentu dengan data yang sudah kita dapatkan dari Yahoo Finance dari 1 Januari sampai 30 Juni. Lalu kita eksekusi ya, kita eksekusi sesuai dengan data yang pertama, data 1 Januari harga data pertama. Lalu kita jalankan dan kita mendapatkan result ya, kita mendapatkan result seperti ini. Mulai dari BTC ya, mulai dari BTC dengan grid spacing 1,04, initial capital-nya 1.000, grid spacing-nya 1,04, grid level-nya 8 gitu ya, dan
Harga awal di 1 Januari 94.000, capital per grid-nya adalah 100, highest sell levelnya di 102, lowest buy levelnya 86.000. Artinya kalau sudah mencapai harga ini selesai gitu ya, nggak usah beli lagi gitu. Karena kita mentok di 8 level gitu ya. Dan ketika dilakukan backtest, total order yang berhasil dieksekusi 16, total return-nya ada 25 dari 1 Januari sampai 30 Juni. Dari 25 ini artinya kita mendapat keuntungan 2,54%, cash remaining 1,025, dan tidak ada Bitcoin yang ditahan, di-hold, karena semua terjual. Yang kalau kita lihat sebenarnya karena memang sudah melampaui harga dari highest sell level-nya ini gitu ya. Kita asumsikan untuk fee itu 0,1% ya, 0,1%, sehingga ada fee yang harus dibayar yaitu 1,63. Untuk ETH kita lakukan backtesting, grid spacing-nya 1,36%, kemudian grid level-nya 8 level, base price-nya 3.353 dengan capital per grid-nya 100, highest sell level-nya di 3.700 dan lowest buy level-nya di 2.980. Hasil dari backtest kalau kita lihat order tereksekusi 14, kemudian final portfolio value-nya ternyata rugi 992, total return di minus 7,35%, 7,35 dolar atau minus 0,74%. Ya. Cash remaining-nya 818 dan masih menghold dua posisi. Menghold dua posisi. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pada akhirnya nanti ETH ini akan naik, sehingga akan terjual semua. Tapi pada 30 Juni itu masih tersisa dua posisi yang belum terjual. Kalau kita lihat di posisi ETH yang sebenarnya, itu mestinya ruginya min 25%. Ya, min 25% kalau kita buy and hold ya, kalau kita buy and hold. Nah, kemudian kita backtest di BNB 1,25%, capital 1.000, grid spacing 1,29, dan posisi saat ini total return 25 dolar ya, plus 2,53%. Tidak ada posisi yang di-hold, untuk ada capital-nya sama ya. Hasil dari backtest-nya menunjukkan bahwa total return-nya 273 dolar. Ini cukup besar ya, plus 27% gitu ya, dibandingkan dengan kripto yang lain. Tidak ada posisi yang di-hold, fee-nya 1,88. Jadi untuk Sol, kita lihat hasil backtest-nya, final portfolio value-nya 1.047 atau naik 47 dolar, 4,75%. Tidak ada posisi yang di-hold, dan ini adalah summary-nya. BTC 1.025 portofolio value terakhir, ETH rugi 992, BNB 1.025, ada 1.273, dan Sol 1.047. Secara umum initial capital kita 5.000, total final value-nya 5.364 atau naik 7,29%. Dalam 6 bulan dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, ini adalah bagaimana kita memanfaatkan data historis ya. Data historis itu kita lihat bahwa average daily range-nya kita manfaatkan untuk menentukan besarnya grid spacing atau persentase grid yang akan kita letakkan pending buy. Untuk setiap kripto berbeda-beda. Karena kita bisa lihat bahwa volatilitas setiap kripto juga akan beda. Nah, dengan demikian ya, kita melakukan backtesting untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni 2025. Dan kita bisa lihat hasilnya adalah plus 7,29. Kalau dibilang kecil, ya kecil gitu. Tapi apakah kita siap gitu kalau misalnya kita bertaruh di satu kripto, misalnya ETH, dan kemudian kita lakukan buy and hold, yang pada ujungnya ternyata kita posisinya masih minus 25%.
Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, kita akan membahas risk management-nya di bagian yang ketiga untuk grid trading ini. Sampai ketemu di bagian yang ketiga.